Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini pula yang menjadikan Nabi diangkat menjadi seorang nabi. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. Sebelum saya jelaskan tafsir daripada suratul Alaq sedikit, kita akan menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas sampai kepada turunnya suratul Alaq ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, tapi diutus kepada kita seorang nabi dan rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian. Dan setiap umat diutus kepada mereka seorang rasul, termasuk kita umat Islam. Diutus kepada kita seorang rasul yang namanya Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah salawatullah alaihi wasallam. Secara singkat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Rasul terlahir yatim. Tetapi tentu yatimnya Rasul tidak seperti yatim-yatim yang lainnya. Karena Allah sudah siapkan dia menjadi pemimpin umat, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan sedari kecil untuk dipersiapkan menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir, maka yang pertama kali menyusui tentu ibundanya Aminah binti Wahb. Kemudian juga salah satu budak daripada Abu Lahab namanya Thuwaibah. Bahkan Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerdekakan budaknya Thuwaibah. Walaupun belakangan setelah diangkatnya Rasul menjadi nabi dan rasul, justru orang yang pertama kali menentang sebelum yang lainnya. Kemudian sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, maka bayi-bayi mereka disusukan di desa-desa yang terpelihara bahasanya, terpelihara akhlaknya, terpelihara kesehatannya, dan begitu seterusnya. Maka datanglah dari berbagai macam kabilah para wanita-wanita yang memiliki anak yang bisa menyusui untuk mencari orang-orang kaya yang ada di kota, supaya disusukan kepada mereka dan mereka mendapatkan upah. Ketika kemudian mereka pun mencari bayi-bayi di kota Mekah, subhanallah, tidak ada yang berani mengambil bayi Aminah Muhammad SAW kecil. Alasannya 2, karena dia terlahir yatim dan kondisinya miskin, sehingga mereka takut mengambilnya karena dikhawatirkan tidak punya imbalan. Ketika semua wanita-wanita yang menyusui sudah mendapatkan bayinya masing-masing dan mereka sudah bertolak pulang, maka ada satu keluarga yang telat datang yang akhir, namanya Halimah Sa'diyah dan suaminya. Ketika itu sudah tidak ada bayi kecuali bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata suaminya, sudah ambil saja, mudah-mudahan dengan mengambil bayi ini kita akan diberkahi. Subhanallah. Betul apa kata suami?
Halimah Sa'diyah. Di malam itu ketika mereka istirahat dan hendak bertolak pulang ke Bani Sa'diyah, malam itu mereka sudah mendapatkan kebaikan. Tiba-tiba air susu Halimah Sa'diyah bisa menyusui anak yang dibawanya dan menyusui Nabi SAW, dan keduanya bisa beristirahat dengan tenang, padahal malam itu mereka serba kesulitan, kelelahan dan keletihan. Sehingga di pagi harinya mereka sudah sehat dan mampu melakukan perjalanan dari Mekah kembali ke Bani Sa'diyah dan mampu menyusul kawan-kawannya. Padahal unta yang ditungganginya tidak layak ditunggangi, tapi itulah berkah karena Rasul dibawa oleh mereka. Selama 4 tahun Nabi SAW berada di rumah Halimah Sa'diyah dalam perawatannya. Kemudian Halimah Sa'diyah ketika hendak memulangkan Rasul SAW, karena sudah menyusui lewat 2 tahun, tentunya sudah selesai tugasnya. Tapi karena melihat kebaikan maka menambah waktunya. Sampai akhirnya ketika ada peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi SAW, pembelahan dada, sehingga Halimah takut bahwa peristiwa ini akan menjadikan celaka kepada anak susuannya, maka dia mengembalikan Nabi SAW kepada ibundanya tercinta Aminah bintu Wahb. Ketika usia Nabi SAW menginjak 6 tahun, maka Aminah pun membawa Nabi SAW untuk berziarah ke kuburan ayahandanya Abdullah. Karena sekali lagi bahwa Rasul terlahir yatim. Ketika masih di perut Aminah, bapaknya sudah meninggal dunia di usia Rasul 6 bulan kandungan. Maka kemudian ketika berziarah antara Khadijah, Ummu Aiman dan juga Nabi SAW yang ketika itu masih kecil, masih anak-anak, masih usia 6 tahun. Maka Nabi SAW berangkat bersama ibundanya dan pembantunya Ummu Aiman. Tapi Allah takdirkan sepulangnya dari Madinah di tempat yang namanya Abwa, kemudian Aminah jatuh sakit dan juga meninggal dunia di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib, Sayyidul Badha, pemimpin orang Arab. Maka Nabi mendapatkan kecintaan yang luar biasa, layaknya bapak sendiri yang sangat menyayanginya. Bahkan Abdul Muttalib lebih menyayangi Rasul dibandingkan anak-anaknya. Tapi sayang, hanya 2 tahun di pangkuan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib kakek Nabi SAW meninggal dunia ketika Rasul usianya 8 tahun. Kemudian berpindahlah pangkuan dari Abdul Muttalib kepada pamannya Abu Talib. Di rumah Abu Talib inilah Nabi SAW besar, dididik, diberikan kasih sayang, walaupun kondisi Abu Talib sangat miskin, tidak seperti paman-paman lain, tetapi memberikan rasa cinta kepada Nabi SAW karena wasiat dan pesan Abdul Muttalib ayahnya untuk merawat anak ini. Dia memiliki perkara besar di masa depan. Sampai ketika usia Nabi SAW 12 tahun, maka Abdul Muttalib pun ingin berangkat melakukan perniagaan dari Mekah menuju Syam. Nabi SAW ketika itu hendak ditinggalkan di Mekah, tapi Nabi SAW tidak mau kecuali ingin ikut dengan pamannya, dan pamannya pun sangat menyayangi Nabi SAW. Akhirnya dibawalah Rasul oleh Abu Talib dalam rihlatas syita'i was saif, perjalanan berniaga dari Mekah menuju negeri Syam. Akan tapi sesampainya kemudian di perbatasan Syam, tiba-tiba dihentikan oleh seorang rahib, seorang pendeta yang bernama Buhairah, yang ketika itu sudah menunggu-nunggu karena melihat ada tanda-tanda yang berbeda di alam. Karena dia seorang pendeta yang suka membaca, dan dia tahu sebentar lagi akan lewat seorang yang dicatat dalam kitab-kitabnya bahwa dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak biasa, banyak kafilah-kafilah dari Arab yang menuju Syam,
biasanya dibiarkan pulang pergi tanpa ada sambutan yang baik, kecuali ketika datang kafilah Abu Talib. Dia melihat ada tanda-tanda yang aneh, kemudian diberhentikan, kemudian dijamu makan, sampai akhirnya kemudian beliau melihat ada anak remaja yang ciri-ciri kenabiannya ada pada dia, maksudnya Nabi SAW. Maka dia bertanya kepada Abu Talib, siapakah ayah ini? Maka Abu Talib mengatakan, saya. Kata Buhairah Rahib, tidak, anak ini tidak layak punya ayah. Abu Talib kaget. Kemudian dia baru mengaku bahwa dia bukan ayahnya, tapi dia pamannya. Kemudian Buhairah melihat ada tanda di pundak Nabi SAW yang merupakan tanda-tanda nubuwah. Maka dia pun menangis, menasihati Abu Talib dan mengatakan agar jangan diteruskan perjalanannya ke Syam, sebab kalau orang-orang Yahudi Syam tahu bahwa dia calon seorang nabi, tentu mereka akan membunuhnya. Apalagi dia bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Bani Ismail. Akhirnya kemudian Abu Talib pun